Ya depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat wa bi dzikrihi wa bi dzikri awliyaihi tatanazzalu rahmat. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Wa qala Allah ta'ala aidan fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Wa sunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amin. Amma ba'ud. Di hadapan beliau Bapak Ketua Yayasan Hubul Waton Kebumen dan juga Baitul Mal wa Tamwil Nurma Kebumen dan juga para stafnya yang kami muliakan, yang kami hormati, dan juga kepada para pemirsa yang dirahmati oleh Allah semuanya yang kami muliakan, yang kami hormati. Pertama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan wa iqraran biqaulina tahmid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada siang hari ini kita semuanya gak disangka, gak dinyana bisa berkumpul di majelis yang mulia ini, yaitu Raudhah min Riyadil Jinan, majelis ilmu-ilmunya Allah SWT atau majelis zikir. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada siang hari ini membawa kemanfaatan, kemaslahatan, keberkahan bagi Yayasan Hubul Waton Kebumen dan juga Baitul Mal wa Tamwil Nurma. Semoga membawa keberkahan bagi kita semuanya dan juga muslimin muslimat dan juga semuanya, amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya rahmat salam Allah semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya di dunia dan juga di akhirat. Tawasul biqaulina salam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami mengutarakan panjang lebar tentang peringatan Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu dari kami al-faqir banyak sekali kekurangannya. Bila mana nanti banyak kekurangan, dijumpai kekurangan dari al-faqir sendiri, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kelebihan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya kita semuanya sami. Hakikatnya itu sama itu. Sama semuanya, kita itu tidak punya ilmu seperti Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kita itu keluar dari rahimnya ibu, dikeluarkan oleh Allah SWT. Hakikatnya la ta'lamuna syai'a. Kita tidak mengetahui apapun.
Makanya kita diwajibkan oleh Allah SWT, Rabbi zidni ilma, kita disuruh untuk senantiasa menambah ilmu untuk bekal kehidupan kita di dunia dan di alam akhirat. Mudah-mudahan wasilah pertemuan pada pagi siang hari ini kita semuanya oleh Allah SWT ditambah ilmu-ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Sebelum kita mengawali kajian, marilah kita seperti biasa mujahadah dengan nama-nama Allah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu mempunyai nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, maka kalian semuanya berdoalah, memintalah kepada Allah dengan membaca Asmaul Husna. Ini ada kisah, Mbak, itu. Ada kisah ini Pak Irham dan juga para staf. Dulu itu teman itu pernah pada suatu ketika itu berboncengan, tuh naik sepeda motor dibawa ngebut. Nah setelah sampai tujuan, yang bonceng ini agak bangga diri atau bagaimana, kurang lebihnya kayak gitu. Intinya sampai kurang lebihnya mengatakan dalam bahasa Jawanya, nek ora dibonceng aku mbuh kaya ngopo mangkene iki. Kalau tidak dibonceng oleh saya nggak tahu itu ceritanya. Nah terus akhirnya yang dibonceng itu diuji keilmuannya sama yang bonceng. Lah, karena ini juga temannya Pak Irham ini yang dibonceng itu. Jadi setelah diuji temannya Pak Irham, ya notabene nggak saya sebutkan lah. Ini diles sih. Lah ini beliau itu membaca Asmaul Husna itu para pemirsa. Membaca Asmaul Husna itu yang uji membaca apalah nggak tahu. Akhirnya yang uji itu mental dengan sendirinya, Mbak. Itu kehebatan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam hadis disebutkan walau alam bimuradihi, yang kurang lebih artinya bumi ini tidak akan terjadi kiamat selama di muka bumi ini masih ada orang yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya mari kita mulai mujahadah Asmaul Husna, kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihi badana walau ngabana ghairahu. Ya hambada rabba wa hum badina wa habada Muhammadun hadina. Laulahu ma kunna wala baqina. Laula anta ma tadaina wala tasaddaqna wala salaina wa anzilan sakinatan alaina sabitil adama illa qaina nanul ula ja'uka muslimina wal musyrikuna qad bagha alaina idza aradu fitnatan abaina wa qad tada'a jam'uhum alaina tibqal ahaditsil lati rawaina Allahumma hasirina. Allahu ya Rahmanu ya Rahimu, Allahu ya Hayyu ya Qayyumu, Allahu ya Qawiyyu ya Qadimu, Allahu ya Aliyyu ya Azimu, lil kami ayyaluna. Allahu ya Latifu ya Alimu, Allahu ya Ra'uhu ya Allahu ya Tawwabu ya Halimu, Allahu ya Wahhabu ya Karimu, habnal ngula wasngal ngidana duna.
Allahu ya Maliku ya Muniru, Allahu ya Maliku ya Qadiru, Allahu ya Maula wa ya Nasiru, Allahu antal Malikul Laisa ngidana laka ma'jizina. Allahu ya Syakiru ya Syakuru, Allahu ya Ngafu ya Allahu ya Alimu ya Habiru, Allahu ya Fatahu ya Basiru Mubina. Allahu ya Zahiru ya Jalilu, Allahu ya Batinu ya Allahu ya Sadiqu ya Jamilu, Allahu ya Hafidhu ya Wakilu, kun hafidhan lana wa kun mu'ina. Allahu ya Ghaniyu ya Hamidu, Allahu ya Mughni wa ya Allahu ya Mudi'u ya Mu'idu, Allahu ya Azizu ya li'izika tahidu ya shkulhuna. Allahu ya Qadiru ya Muqtadiru, Allahu ya Qahiru ya Mu'ahiru, Allahu ya Fatiru ya Musawiru, Allahu ya Musiwa ya Dabir lana wa dabiril adina. Allahu ya Daimu ya la yamutu, Allahu ya Qaimu la Allahu ya Muhyi wa ya Mumitu, Allahu ya Mughithu ya Muqitu, Sana wa hisnana al-hasina. Allahu ya Basitu antal wasi'u, Allahu ya Qabitu antal mani'u, Allahu ya Khaliqu antal jami'u, Allahu ya Hawidu antal rafi'u, irhama lina li'illiyina. Allahu dzul ma'ariji rafi'u, Allahu ya wafi wa ya Allahu ya kafi wa ya sami'u, ya nuru ya hadi wa ya adadana bima jara yakfina. Allahu dzul jalali wal ikrami, Allahu dzu talin ala dawami, Allahu ya dzal wali wal in'ami, wa sayyidal mulaqa wal anami, irham ngabidan laka ngabidina. Allahu ya awalu antal wahidu, Allahu ya Ya Mutakabbiru ya Wahidu ya Baru ya Mutafadilu ya Majidu, biwalika qabalna ala mafina. Allahu ya Mubinu ya Wadundu, Allahu ya Muhitu ya Allahu ya Matinu ya Shadidu, ya man huwal fa'alu ma yuridu, inna da'ahu laka kulla jana. Allahu ya Mu'izu ya Muqaddimu, Allahu ya Muntaqimu al-badi'ul baqi fala yanqadimu, al-musinul walil hafizul akramu, laisa lana siwaka ma yahmina. Allahu ya warithu antal abadu, Allahu ya
Antal ahadu ya malikal mulkil ilahu samadu lakul walidul Qawal ngidana wa qad udhina Allahu ya ghalibu ya qaharu Allahu ya Anta daru Allahu ya bari'u ya ghafaru Ya Rabbi ya dzal quwwatil jabbaru Qawim lana dunna wa qawwidina Rabbul izzati salamu al-mu'minul muhaiminul alamu Rahmatil a'lal a'azutamu mandinuhul Islamu qailahu Allahumma nasirina Allahu antal muta'alil hakamu Ngarsil waliyul kamu al-hafirul mu'tijawadul mun'imu Al-adilul ngalus samurul aramu Makin lana fi ardina tamkina Allahu ya kudusu ya burhanu ya baru Hananu ya mananu Musitu ya dayanu tabarak Asma'ukal hisanu biha qarana babakal masuna Allahu ya khalaqu ya mujibu Allahu ya Allahu ya qaribu ya raqibu al-musta'anu sami'ul mujibu Inna da'anaka sajib amina Alhamdulillahirabbil alamin Alhamdulillahirabbil alamin kita semuanya dan juga para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menyimak acara pada pagi hari ini atau siang hari ini di Yayasan Hubul Waton pimpinan Bapak Muhammad Irhamni. Mudah-mudahan dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di Al-Quranul Karim Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ala ingatlah bizikrillahi dengan mengingat Allah tatma'innu maka akan tentram apa yang tentram al-qulubu beberapa hati. Kalau hati kita pengen tentram tentu banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hatinya tentram insyaallah para pemirsa. Kalau banyak mengingat Allah itu Pak Albar. Banyak mengingat Allah hati akan tentram. Syukur sekali kalau hartanya banyak karena berkah insya Allah menjadi tentram. Tuh, yang pokok itu adalah termasuk hati kita menjadi tentram. Alhamdulillah itu Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang 99. Tuh pemirsa sudah pada hafal belum itu? Asmaul Husna, Mbak? Belum hafal. 99 kalau kita hafalin satu hari satu kali berarti itu 3 bulan lebih dah hafal. Tuh, masa nggak hafal? Itu dihafalin. Namanya yang kita sembah diusahakan kita harus hafal. Karena Allah sudah banyak sekali memberikan kenikmatan kepada kita termasuk nikmat sehat, nikmat bisa bernafas. Coba kalau kita pikirkan, tuh kalau Allah jahat, tuh udara dihentikan oleh Allah kira-kira 5 menit kita bisa hidup apa enggak? Tuh. Para pemirsa kira-kira bisa hidup 5 menit saja. 5 menit, 2 menit lah, 3 menit. Itu kita enggak bisa hidup mungkin kalau enggak diizinin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang banyak memberikan kita semuanya kenikmatan yang enggak bisa dihitung. Wa in tangudu nikmatallahi la
tuhsuha. Apabila kita menghitung nikmatnya Allah SWT, maka kita dinas oleh Allah tidak akan pernah bisa menghitung. Gunanya apa kita mengingat Allah? Biar kita cinta kepada Allah SWT. Contoh, para pemirsa, tuh, para samingin semuanya sudah banyak dikasih oleh orang. Tuh, maka akan tambah cinta kepada orang tersebut. Begitu juga kalau kita mengingat kenikmatan-kenikmatan Allah yang kita dapat, maka kita akan tambah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta pemberian Allah, cinta kepada Allah dan juga kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah syai'un ngazimun. Karena miliaran manusia itu tidak semuanya dianugerahi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Buktinya tuh, ya banyak sekali. Tuh, makanya kita bersyukur pada siang hari ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan perintahnya, yaitu mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, kalau sudah cinta apapun dilakukan. Panas, tuh, ada perintah dari yang dicintai datang, ya enggak Pak Iram? Hujan sekalipun, hujan, petir menggelegar. Itu Mas Adli, petir menggelegar, jedar-jedar, tuh, malam hari. Tuh. Tapi kalau sudah cinta, kuncinya itu ada cinta dalam hatinya, maka akan dilakukan perintahnya. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun dilakukan, karena itu satu cinta. Maka termasuk syarat sah iman yang ada dalam diri atau hati kita adalah mahabbah. Mahabbah atau cinta. Bagaimana kita bisa memperoleh cinta kepada Allah? Itu harus cinta dulu kepada Sang Mulia yang di-Isra Mi'rajkan oleh Allah SWT, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang mengenalkan cinta kepada Allah adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana kita bisa cinta kepada Rasulullah itu, yaitu harus dengan perantara melewati para guru kita. Karena kita bisa kenal, cinta, kenal, tahu Rasulullah, yaitu keterangan dari para guru menerangkan tentang Rasulullah. Di kampung kita diajarin kalau malam Jumat tuh membaca Maulid Al-Barzanji dulu kan. Itu sebagai penanaman cintanya orang tua-tua kita, ulama-ulama kita semuanya kepada generasi selanjutnya. Kalau malam Jumat diadakan Al-Barzanji, baca maulid, baca sholawat, biar tertanam cinta dalam hatinya. Sehingga nanti kalau sudah sering dibaca akan penasaran. Tentu. Kalau kita baca sesuatu itu kok kayak gitu ceritanya, maka akan timbul penasaran. Maka ketika akan timbul penasaran, akan timbul pengen mengkaji siapa sih itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya itu sangat mulia. Tuh, saya sendiri doain mudah-mudahan bisa menjalankan. Tuh, Nabi Muhammad disakitin sama orang Yahudi itu. Para pemirsa Mbak semuanya itu disakitin oleh orang Yahudi, malah setiap hari ngasih apa? Ngasih makanan, bahkan sampai nyuapin. Coba, itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cerita-cerita yang kayak gitu kita peroleh dari para guru-guru kita. Makanya sebelum kita mencintai Rasulullah, cintai dulu guru-guru kita. Tuh, sebagai jalan untuk menuju cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga para hadirin kajian milenial pada siang hari ini, mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita kembali tuh ke pembahasan yaitu tadi ya, temanya yaitu peringatan Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita harus memperdahului dulu, harus cinta dulu kepada Nabi, cinta dulu kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena kajian ini adalah kajian yang sulit dijangkau oleh akal manusia, bahkan nggak bisa. Perjalanan 1 malam itu pulang pergi dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha. Tuh. Kalau menurut akal nggak bisa, tapi kalau kita analogikan, contoh kayak gini, Mbak. Tuh, jarum jam itu kalau umumnya jarum jam yang paling panjang itu detikannya berputar sampai dari angka 12 ke 12 lagi, berarti itu yang bawahnya berarti jalan satu jam 1 menit, maka kan jalan 1 menit. Tuh, nanti kalau sampai 1 jam berarti berapa detik? 1 jam. Tuh. 3.000. Ini disaksikan sama pemirsa loh. Berapa, Pak? 3.600 ya? 3.600 baru itu 1 jam, itu kan lama. Tapi kalau yang mutar jari kita, ini jarumnya itu lama banget berputarnya. Saya akan putar dengan jari-jari saya sendiri, jari-jari kita putar red gitu. Maka tidak menunggu lama. Tuh, dari yang tadinya yaitu menitannya jamnya menunjukkan angka 12 umpama itu sampai ke jam 12 lagi enggak nunggu lama. Begitu juga tuh perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanalladzi. Tuh. Di dalam Al-Qur'an sesuatu yang menerangkan tentang keajaiban-keajaiban itu biasanya didahului dengan tasbih. Subhanallah, subhanalladzi. Tuh. Ada petir seumpama subhanallah, Kang Najuban. Tuh. Allah berfirman, wallahu a'lam bimuradihi, subhanalladzi, maha suci zat. Tuh. Asra yang memperjalankan malam. Ini kalau ngaji Nawasoro tahu tentang tuh fingil-fingil yang sulasi mujarrad, sulasi masjidfe, ada asra yusri dan seterusnya isro'an, yaitu Allah itu yang memperjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari. Jadi asra itu menurut bahasa perjalanan pada malam hari. Tapi menurut istilah yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari. Tuh, malam hari beda sama siang hari. Kira-kira pemirsa, malam sama siang hari itu keluarnya dulu itu duluan malam atau siang? Malam dulu apa siang dulu? Siang dulu. Siang. Tuh. Ayo, siang dulu apa malam dulu? Malam dulu. Malam tuh, kemudian ada siang karena terbitnya matahari menjadi siang hari. Lah ini malam itu termasuk pasarnya orang-orang ahli akhirat. Kalau siang itu untuk pencari ibadah, nyari nafkah dan sebagainya. Itu subhanalladzi asra, yang telah memperjalankan malam bingabdihi kepada hambanya Allah. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk mujizatnya sebegitu banyak masih mengaku hambanya Allah. Itu tawadunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bingabdihi lailan, pada malam hari, minal masjidil haram, dari masjidil haram. Tuh, ilal masjidil aqsa, sampai masjidil aqsa Palestina, allazi, yaitu barokna, yang telah Allah kasih keberkahan, haulahu, sekitarnya, linuriyahu min ayatina. Allah mempunyai tujuan, yaitu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mirajkan untuk memperlihatkan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu apa ayat? Ayat. Pasal ayat.
Ayat 1. Ayat itu tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Nih, jagat raya alam raya ini itu tadi berapa jam yang lalu itu masih gelap. Allah balikan menjadi terang benderang dengan sinar mataharinya. Itu termasuk ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala juga termasuk jodoh. Jodoh. Enggak ada yang tahu. Itu termasuk ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala itu. Ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Subhanallah. Tuh, dalam surat Yasin kan itu ada. Jadi tujuannya Allah SWT mengisra mi'rajkan itu linuriyahu min ayatina untuk memperlihatkan tanda kekuasaannya Allah SWT. Ini kisahnya kami rangkum. Sebetulnya sebelum di Isra Mi'rajkan, Nabi Muhammad SAW itu datang dulu malaikat Jibril sama malaikat Mikail. Dadanya Rasulullah itu diambil hatinya, disucikan sama malaikat Jibril Mikail dengan air zam-zam dari kotoran-kotoran hati. Kemudian disiram dengan air zam-zam yang dipenuhi dengan hikmah, iman, dan juga ilmu, dan juga yakin, dan juga Islam. Seperti kita, ketika kita mau makan, maka kita sudah menjadi naluri, maka piring atau sendoknya itu harus bersih. Begitu juga ketika kita mau ngaji, ketika mau menerima ilmu-ilmunya Allah SWT, seperti tadi kita sudah mujadah dulu dengan Asmaul Husna untuk membersihkan hati biar ilmunya sampai tertanam dalam hati. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tuh, terus ringkasnya cerita Rasulullah bersama malaikat Jibril Mikail naik buruk. Tuh, di situ menjumpai ada jin ifrit juga gitu. Nah, ini tentang ayat-ayatnya Allah SWT ketika berjalan. Saya ringkas ceritanya. Yang sebelumnya itu Rasulullah juga berhenti di tempat-tempat yang banyak berkahnya, seperti di Thaibah. Nabi itu di situ berhenti dulu di Thaibah. Terus lagi pernah berhenti juga di Gunung Turisina. Di situ juga berdoa. Terus berhenti lagi di Baitul Lahmi, tempat lahirnya Nabi siapa? Nabi Isa alaihis salam, berdoa. Itu pentingnya kita berdoa di tempat-tempat yang pernah dulu disinggahi oleh orang-orang soleh itu. Jadi tabarukan, ngalah berkah. Seperti sahabat-sahabat juga banyak yang tabaruk dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW pada waktu itu menjumpai sekelompok masyarakat. Tuh, masyarakat itu pekerjaannya yazra'una fi yamin wa yasuduna fi yamin. Apabila hari ini menanam, hari ini Sabtu, besok Ahad panen gitu, Mbak. Tuh, Senin menanam, terus Selasa panen. Siapa yang nggak ingin kayak gini? Tuh, semuanya pengen nanam panen, nggak pakai lama, nggak nunggu 3 bulan, 4 bulan. Tuh, hari ini menanam, besok panen. Hari ini menanam, besok panen. Tuh. Nabi kita Muhammad SAW takjub menanyakan kepada yang menemani itu malaikat Jibril alaihissalam, Mahadza ya Jibril, ya Jibrilu mahadza, wahai malaikat Jibril, ini yang bagaimana? Ajaib sekali, menakjubkan sekali, di luar nalar manusia biasa gitu. Menanam 1 hari besok panen, menanam 1 hari besok panen. Tuh, kayak gitu terus. Sama malaikat Jibril alaihissalam dijawabi, faqala haula'il mujahiduna fi sabilillah, yaitu orang-orang yang senantiasa berjuang di dalam agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang setiap aktivitasnya diniati untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa-apa diniati beribadah, makan diniati untuk bisa menjadi kuat. Kuat itu untuk bekal ibadah.
bekerja diniati untuk mencari nafkah, diniati ibadah kepada Allah. Termasuk tidurnya pun diniati ibadah. Itu orang-orang yang ahli niat beribadah kepada Allah SWT itu sama Nabi ketika Isra Mi'raj dijumpai hari ini menanam, besok panen, hari ini nanam, besok panen. Mudah-mudahan kita semuanya dan juga para pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT termasuk oleh Allah SWT digolongkan oleh golongan ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tudongafu lahumul hasanat bisa ngimi'ati divin. Sampai sama Allah kebaikan niat baik itu dilipatkan sampai 700 lipatan. Ini dalam Islam itu Allah kasih sayangnya Masya Allah. Orang kata kalau niat baik baru niat sudah ditulis satu kebaikan. Kalau sampai melakukan itu berarti ditulis 10 kebaikan. Sekarang ngaji berarti seperti ngaji 10 kali. Besok nggak usah ngaji. Jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu. Itu kan obrolan. Tuh. Jadi setiap satu kebaikan Allah lipatkan 10 kali tunas Al-Quranul Karim. Bahkan sampai bisa ngimi'ati divin sampai 700 lipatan. Bahkan diteruskan wallahu yudhonifu lima yasha. Terserah Allah SWT mau melipatkan seberapa. Wa ma anfaqu min syai'in fawa yuhlifuh. Barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT, maka Allah akan menggantinya. Itu kita harus yakin, karena itu Allah SWT yang berfirman sendiri. Tapi bisa firman ini kita analogikan. Contoh ini, para pemirsa rahimakumullah dan juga para hadirin semuanya yang dirahmati oleh Allah SWT. Kita jalan-jalan di pekarangan. Ada orang tua itu menebang itu cabang suatu pohon, ranting pohon ditebang. Sama ada pohon jati atau apa ditebang rantingnya. Itu nanti berapa waktu kemudian atau berapa bulan kemudian itu rantingnya itu tumbuhnya satu ranting atau banyak ranting. Para hadirin. Banyak ranting. Ketika orang itu memotong satu ranting pohon, maka akan tumbuh berbagai ranting. Siapa yang menumbuhkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang-orang yang ahli infak, ahli sedekah, ahli mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Terus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berjalan lagi. Ini ada kisahnya juga. Dulu kehidupannya sahabat Nabi termasuk Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu apanya Rasulullah. Para hadirin, Sayyidina Ali, menantunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanya kepada istrinya. Istrinya siapa? Dewi Fatimah. Ya karimatan nisa, masa Aisyah? Ini terlalu banyak dengerin lagu Aisyah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu menanyakan kepada istrinya, ya karimatan nisa, hal ngindaki syai'un. Tuh, jadi kalau manggil istrinya itu dengan panggilan yang manis, menyejukkan. Ya karimatan nisa, wahai mulianya perempuan. Hal ngindaki seun, kamu punya sesuatu? Tuh, jawabnya Dewi Fatimah, iya punya ini uang cuma 6 dirham. Alhamdulillah 6 dirham ada. Ini rencana mau buat beli makanan buat anak kita Hasan Hussein, Sayyid Hasan Hussein. Sama Sayyidina Ali, ya udah saya yang beli saja, saya yang keluar untuk beli makanan. Maka Sayyidina Ali itu pergi keluar, mau beli makanan buat kedua putranya. Lalu itu di tengah perjalanan itu malah ada orang yang meminta, itu para hadirin semua, ada yang meminta. Tuh. Tapi Sayyidina Ali itu Masya Allah, itu menantunya manusia pilihan sepanjang zaman. Sama Sayyidina Ali dikasihkan semuanya 6 dirham itu Mas Alwar. Kan habis. Tuh, karena
yakin sekali itu. Ya, dikasih semuanya. Nah, akhirnya pulang nggak bawa roti, nggak bawa makanan karena sudah dikasihkan ke orang yang meminta. Dan ketika dikasih kabar istrinya malah jawabnya juga baik gitu. Perempuan yang masya Allah itu, wong putrinya Rasulullah itu. Laqad wufikta, sungguh engkau telah dikasih pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang meminta langsung dikasih. Nah, kemudian Sayyidina Ali keluar lagi di perjalanan itu ada orang yang menawarkan onta atau apa itu? Onta. Ya Abul Hasan, wahai bapaknya Hasan, ini onta mau saya jual. Bapaknya Hasan mau beli apa enggak? Saya enggak punya uang dah. Saya hutangin kalau belum punya uang sekarang. Itu kan baik sekali. Saya hutangin. Yaudah berapa? 100 dirham. Akhirnya deal. Terus berjalan lagi sambil membawa onta. Tuh. Ada orang yang menawar. Tuh, ada orang yang menawar di perjalanan berikutnya. Bapaknya Hasan bawa onta mau dijual apa enggak? Iya saya mau jual. Tapi kalau berani 300 dirham. Akhirnya dilepas. Pembelinya berani 300 dirham. Itu. Akhirnya kembali pulang dengan membawa 300 dirham. Mengeluarkan karena Allah untuk kemaslahatan manusia, mengeluarkan 6 dirham dikembalikan lagi menjadi 300 dirham. Itu berapa kali lipat para hadirin, para muslimin? Berlipat-lipat. 60-an ya. 60 kali lipat. Tuh. Akhirnya keluar lagi mau menjumpai Rasulullah. Rasulullah di depan masjid senyum-senyum. Menawarkan, wahai bapaknya Hasan yang mau cerita, engkau dulu apa saya dulu? Jawabnya Sayyidina Ali, kamu dulu, Allah wa Rasuluhu a'lamu, Allah dan utusannya itu lebih tahu. Hanya dijabi sama Rasulullah, kalau nggak salah itu yang jual malaikat, yang beli juga malaikat. Itu karena mengeluarkan hartanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita juga termasuk yang diwarisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perantara guru-guru kita orang-orang yang dermawan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan teman, dekat dengan sesama manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka dan sebaliknya. Enggak usah diaminin. Ini sudah pasti. Mudah-mudahan kita termasuk golongannya. Allahumma amin. Ya Allahumma ya amin. Wa wajada rihan thayyibatan. Kemudian Rasulullah berjalan lagi sama malaikat Jibril. Ini biasanya sampai jam berapa? Udah tengah 11 lebih. Kemudian menjumpai suatu bau atau aroma yang sangat harum, semerbak. Nabi tanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, mahali raihah, ini bau semerbak harum, baunya apa wahai malaikat Jibril? Jawab malaikat Jibril, hadhihi raihatu Masyitota binta Fir'aun wa aladi. Ini baunya Dewi Masyitoh, tuh, binta Fir'aun wa aladihi. Ini Dewi Masyitoh dulu menjadi pembantunya Raja Fir'aun yang mengaku menjadi Tuhan. Ketika sedang menjungkati putrinya, tuh jungkatnya, sisirnya jatuh, diambil dengan menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya kedengaran sama putrinya itu. Tuh, ditanya, apakah engkau mempunyai Tuhan selain Bapakku? Iya, Tuhanku dan Tuhan kalian semuanya. Berani kamu saya laporkan kepada Bapakku? Berani enggak apa-apa. Akhirnya dilaporkan ke Fir'aun. Sama Fir'aun, keluarganya dibujuk untuk menyembah Fir'aun, tetap enggak mau. Sampai Fir'aun itu menyediakan bejana yang isinya air mendidih, keluarganya dicegurin di situ. Dewi Masyitoh itu punya anak kecil, masih bayi itu. Masih bayi. Lah bayinya itu ketika digendong sama Dewi Masyitoh kan agak bagaimana membawa anak kecil menjegur kepada air dengan ke air mendidih, bagaimana bayinya. Tapi bayi ini dengan izin Allah SWT malah berkata, kongi, tuh, kongi wala tataqo'asi,
menceburlah wahai ibu, karena fa innaki ngalal haq, engkau dalam posisi yang benar membela agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sekarang itu baunya semerbaknya Dai Masito masih harum. Banyak taman pendidikan itu TK RA Masito, tapi nggak ada TK Virngon. Walaupun dulu itu malah na'udzubillah min dzalik gitu. Terus lagi ada suatu kumpulan yang dijumpai oleh Rasulullah juga gitu. Suma tangala qaumin turdahu ru'usuhum kullama rudihat ngadat kama kanat wala yauturunganhum min dzalika syai'un. Ada sekelompok orang itu kepalanya sendiri itu dihancurkan sendiri itu, Pak. Jadi kepalanya dihancurin sendiri, hancur utuh lagi, kepruk lagi, hancur utuh lagi. Utuh, kepruk lagi, hancur lagi, kayak gitu terus. Tuh, na'udzubillah min dzalik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanya, "Ya Jibrilu." Niku, "Man haula'i?" Wahai malaikat Jibril, itu siapa yang kayak gitu? Jawabnya malaikat Jibril, "Haula illadzina tatasaqalu ru'usuhum ngani sholatil maktubah." Itu orang-orang yang kepalanya berat untuk mendirikan sholat fardu. Ini na'udzubillah min dzalik. Yang kalau sholat itu berat. Tuh. Jangan sampai ini. Kalau kita ketinggalan sholat dibayar di sarutang, karena kewajiban kita sebagai hamba Allah itu kita wajib sholat fardu. Allah sudah banyak sekali tidak bisa kita hitung kenikmatannya. Kita cuma suruh laporan 5 kali itu, sehari semalam. Itu makanya jangan sampai, karena as-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamatin faman hadamaha faqad hadamatin. Salat itu tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan salat, maka mendirikan agamanya sendiri. Kalau orang melihat akan berpengaruh baik kepada orang pengen salat juga. Faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkan salat, maka hakikatnya merobohkan agamanya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Salat juga as-salatu mi'rajul mu'min. Salat adalah sarana untuk kita berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Tuh, termasuk kalau kita menjumpai keluarga belum salat, kita ajak untuk salat. Tuh, syukur dalam salat itu selalu berjamaah. Allahumma amin. Karena fadilahnya sangat besar sekali salat berjamaah. Dulu ada dalam kitab, kalau nggak salah, Kifayatul Adqiya, ada orang yang buta itu, Mak. Orang buta tetap masih berjamaah ketika ada azan. Lah itu sampai istrinya agak kesal hatinya. Bapak kan ngulur, nggak usah jamaah lagi. Karena sudah menjadi kenikmatan tersendiri, sudah menjadi lazatnya suaminya ini ketika mendengar azan berjamaah. Nggak apa-apa di kantor, di yayasan, ketika waktunya sholat tuh aja berjamaah itu. Kan ada Pak Ketua yayasan ngajak jamaah, itu sangat baik. Tuh. Lah itu ketika suaminya agak ya bagaimana dilarang yang sudah menjadi kesenangannya gitu. Makanya tadi itu dasarnya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ketika kesal sampai tertidur, dalam tidurnya suaminya itu dimimpi Rasulullah. Sama Rasulullah ditanya kurang lebihnya, "Wahai Bapak, kenapa?" Tuh, kesal. "Ini ya Rasul, saya ini pengen jamaah, sudah saya senang sekali sama istri nggak boleh." Tuh. Akhirnya sama Rasulullah dalam mimpinya itu mukanya itu diusap sama tangan yang mulia. Seketika itu kaget terbangun,
Dengan izin Allah, mukjizatnya Nabi cuma dalam tidur orang itu langsung bisa melihat. Niku, masya Allah. Niku, itu berkahnya daripada sholat berjamaah. Insya Allah kalau ahli jamaah tidak terkena fakir. Mudah-mudahan pertemuan siang hari ini menggugah keimanan kita, hati kita, tambah menyuburkan keimanan kita, hati kita untuk senantiasa merawat, menjaga, mendirikan, menjalankan perintahnya Allah SWT, khususnya sholat fardu. Mudah-mudahan juga Allah senantiasa kasih taufik kepada kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena semuanya adalah pertolongan Allah SWT. Maka Nabi itu sangat menganjurkan setelah sholat atau kapan saja untuk doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni tolonglah aku ngala zikrika dalam mengingatmu, wa syukrika dan dalam mensyukuri kenikmatanmu, wa husni ibadatik dan dalam bagusnya mengabdi kepadamu. Itu doanya Nabi kita Muhammad SAW, biar menjadi orang yang ahli ingat, ahli zikir, ahli syukur, dan ahli bagusnya dalam mengabdi kepada Allah SWT. Mungkin dari saya cukup sekian dulu. Alangkah baiknya mungkin juga ditutup dengan sholawat ya. Sholli wa salim daiman mada sholli wa salim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada irwa salli salli wa salim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa Sya'bana wa ballighna Ramadana irwa salli wa salim daiman ala ahmada salli wa salim daiman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita baca surah Al-Fatihah satu kali dengan keniatan. Mudah-mudahan iman Islam ihsan kita semuanya dijaga oleh Allah SWT, dan juga keluarga kita muslim muslimat di bumi pertiwi ini dijaga oleh Allah SWT. Mudah-mudahan juga dosa-dosa kita semuanya diampuni, hajat-hajat kita dikabul oleh Allah SWT. Yang sedang sakit mudah-mudahan oleh Allah SWT angkat penyakitnya, dan juga mudah-mudahan kita semuanya dikasih keselamatan oleh Allah dunia akhirat ngaladhinya oleh kunasya oleh hadratin Nabi. Al-Fatihah.